Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kalimantan Utara hari ini spesial edisi weekend. Dan tentu saja pemirsa kita juga akan bincang-bincang nih dengan di samping kita sudah ada orang yang bermain bola nih. Nah halo selamat sore kakak-kakak. Selamat sore. Oke, dengan kakak siapa? Afif. Oh Pak Afif ya. Pak Afif nih, apa lagi main bola? Lagi semangat-semangatnya nih ya? Iya. Sambil Oke. nonton Piala Dunia besok pagi. Oke, untuk persiapan nonton bola besok pagi. Kalau dari Pak Afif sendiri ini, Pak Afif jagoannya siapa nih di Piala Dunia kali ini? Belanda. Belanda. Oke. Kenapa nih Belanda nih? Apa nih yang istimewa dari Belanda nih? Belanda itu spesialis runner up. Oke, spesialis runner up bukan juara Piala Dunia. Iya. Ya? Oke. Edisi kali ini Edisi juara. kali ini juara. Pasti Optimis juara. ya ini Pak ya? Optimis. Oke. Apa yang buat Pak Afif sendiri mengidolakan Belanda? Oh, mainnya sih. Oke, keren. mainnya bagus. Dia gitu ya. filosofinya mungkin pertahanan terbaik adalah menyerang. Oke, filosofinya adalah pertahanan terbaik. adalah menyerang. Wow, luar biasa. Itu yang kemudian menjadikan Pak Afif mendukung timnas Belanda hingga saat ini ya. Asik. Semoga timnas Belanda kali ini bisa masuk di final Piala Dunia. Juara. Ya. Harus juara. Bukan runner up lagi ya. Juara. Oke, baik. Saya juga mau mewawancari yang satu lagi, mohon izin Bapak ya. Ini dengan Bapak siapa? Syarif Hidayatullah. Oke, Mas Syarif ya panggilannya ya. Oke, Mas Syarif sendiri ini di Piala Dunia kali ini jagoannya siapa nih? Perancis, oke. Perancis berarti siapa nih pemainnya nih yang jadi andalan? Kylian Mbappe ya. Nah kalau dari Perancis sendiri nih, abang optimis masuk perempat final atau final nih kali ini? Juara ya, bukan perempat final maupun final tetapi juara ya. Juara. Nah harapannya nih untuk timnas Perancis di Piala Dunia kali ini apa nih Bang? Kalau dari Bang Syarif sendiri? Semoga bisa sapu rata semua matchnya sampai final. Oke, yang paling abang harapkan nih Perancis bisa ketemu tim yang mana nih nanti nih? Bisa ketemu di final tim yang mana? Argentina. Oke. Pembalasan yang Piala Dunia tahun 2022. Wow, luar biasa. Berarti sudah mengikuti Piala Dunia dari sebelum-sebelumnya ya? Dan tahu betul ya? Ya. Oke Bang, nanti kita berharap Mbappe dan Messi ya ketemu lagi di final agar pertarungannya menjadi lebih seru dan pembalasan periode sebelumnya. Oke baik, terima kasih Bang Syarif dan Pak Afif. Terima kasih atas kesediaannya diwawancara oleh teman-teman dari TVRI. Oke baik pemirsa, kita akan melanjutkan informasi selanjutnya. Di mana kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara bersama Basnas dan Mitra Kerja menggelar acara lebaran yatim dan penyandang disabilitas di Tanjung Selor. 1.400 paket bantuan dan beasiswa pendidikan disalurkan bagi anak yatim serta anak berkebutuhan khusus. Berikut informasinya untuk Anda. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Kanwil Kemenak Kaltara kembali menghadirkan program Lebaran Yatim yang kini telah memasuki tahun ketiga. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Basnas serta berbagai mitra pendukung lainnya. Sebanyak 1.400 paket bantuan yang terdiri dari paket pendidikan, beasiswa dari Basnas, serta santunan lainnya yang disalurkan secara langsung. Program ini digagas untuk memastikan anak-anak yatim dan disabilitas dapat merasakan keceriaan yang sama. Dan harapan mereka tidak boleh mereka putus asa, tidak boleh mereka tidak melanjutkan sekolah karena alasan tidak bisa beli buku dan sebagainya. Maka melalui program ini bisa kita berharap mereka bisa tersenyum. Maka salah satu intinya adalah program ini bagaimana kita mengajarkan kepada teman-teman untuk pentingnya berbagi kebahagiaan kepada anak-anak yang berhak menerima. Melalui sinergi yang kuat antara Kemenak, Basnas, dan Mitra Kerja, diharapkan angka putus sekolah pada anak-anak kurang mampu di Kalimantan Utara dapat ditekan sekaligus menumbuhkan semangat berbagi di tengah masyarakat. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama dan saya di mana memang perhelatan Piala Dunia 2026 ini menjadi sangat menarik. Di mana salah satu stadionnya ini Stadion Aztec di Mexico City menjadi salah satu stadion pertama di dalam sejarah pagelaran Piala Dunia sudah melaksanakan 3 kali pertandingan di sana, di mana ada pertandingan pada tahun 1970, yang kedua 1968, dan pada kali ini 2026. Di mana juga di Stadion Aztec tersebut, Mexico City, telah lahir 2 legenda legendaris pertarungan final, di mana pada periode yang pertama tahun 70-an, di mana Brazil pada saat itu diperkuat oleh legenda sepak bolanya ini Pelé, dan Argentina yang dipimpin oleh Diego Maradona pada tahun 1986. Dan saat ini pemirsa, untuk penghormatan bagi legenda sepak bola seperti Pelé juga dibuatkan patung oleh pemerintah Meksiko untuk mengenang peristiwa kemenangan Brazil pada masa tersebut. Di mana juga pada periode tahun 1986 kita juga mengenal Diego Maradona sebagai legenda dari Argentina. Di mana kita juga tahu bahwa gol tangan Tuhan dari Diego Maradona menjadi ikon daripada Piala Dunia pada saat itu. Dan tentu saja pemirsa, untuk menambah literasi kita tentang sepak bola, kami juga akan menyampaikan beberapa fakta menarik selanjutnya untuk Anda, tetapi setelah berita yang ini. Di mana Pemkab Tanah Tidung menginisiasi pendirian Institusi Agama Islam Negeri atau IAIN pertama di wilayahnya. Hal ini dilakukan guna memenuhi akses pendidikan tinggi dan meningkatkan SDM. Upaya ini pun mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Kanwil Kemenak Kalimantan Utara. Berikut liputannya untuk Anda. Komitmen pemerintah Kabupaten Tanah Tidung dalam menghadirkan perguruan tinggi pertama di wilayahnya memasuki babak baru. Sekretaris Daerah Tanah Tidung, Herson Syah, melakukan audiensi langsung dengan Kepala Kanwil Kemenak Kaltara di Tanjung Selor. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Tanah Tidung menyatakan kesiapannya untuk menghibahkan lahan seluas 21 hektar untuk pembangunan kampus IAIN. Langkah ini diharapkan dapat menutup kekosongan akses pendidikan tinggi yang selama ini menjadi tantangan bagi putra-putri daerah di Tanah Tidung. Pertama, kami sudah mempersiapkan satu tim di Kabupaten Tanah Tidung yang langsung dikoordinir oleh Pak Asisten 1 untuk bisa melengkapi segala dokumen yang memang diperlukan. Ya, makanya kami hari ini bersilaturahmi dengan Pak Kakanwil Kemenak. Tujuannya adalah agar kami mendapatkan informasi yang utuh, apa-apa saja yang harus kami siapkan untuk bisa mewujudkan sebuah universitas IAIN di Kabupaten Tanah Tidung. Dan kami juga siap untuk menghibahkan tanah seluas 20 hektar lebih sesuai dengan kebutuhan untuk pembangunan IAIN di Kabupaten Tanah Tidung. Kepala Kanwil Kemenak Kaltara Muhammad Saleh menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas ikhtiar besar ini. Pihaknya berkomitmen untuk mengawal angka ini hingga ke tingkat Kementerian Pusat. Kemenak Kaltara juga akan segera membentuk tim internal untuk mempercepat proses administrasi dan teknis di lapangan. Oleh karena itu, komitmen kami adalah untuk kita mengawal bersama-sama niat besar, semangat yang tinggi dari jajaran pemerintah dari Kabupaten Tanah Tidung ini. Lantaran itu semangat tadi kita langsung komunikasi langsung dengan Pak Direktur Pendidikan Tinggi di Kementerian Agama untuk segera kita menindaklanjuti niatan, rencana baik dari jajaran pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung. Insya Allah dalam 1-2 hari ini kita juga akan bentuk tim internal untuk mengawal bersama-sama tentang rencana pembangunan kehadiran sebuah perguruan tinggi keagamaan di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di Tanah Tidung.
Dengan letak Kabupaten Tanah Tidung yang strategis di jantung Provinsi Kalimantan Utara, kehadiran IAIN diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam melahirkan generasi muda yang berakhlak mulia dan berkualitas di utara Borneo. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih pada informasi selanjutnya, di mana berdasarkan hasil dari laboratorium forensik, proses penyelidikan kebakaran kantor Bupati Bulungan akan dihentikan. Langkah ini diambil karena tidak ditemukannya unsur pidana dalam kejadian tersebut. Berikut informasinya untuk Anda. Setelah melakukan proses panjang dan pengumpulan sejumlah barang bukti, pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi yang berada di tempat kejadian perkara kebakaran kantor Bupati Bulungan pada Mei 2026 lalu. Kapolresta Bulungan Rofikoh mengatakan penyelidikan akan dihentikan dan tidak ada lanjutan ke tahap penyidikan karena dalam kejadian tersebut tidak ditemukan unsur pidana. Apabila dalam proses kebakaran itu tidak ditemukan tindak pidana, otomatis laporan polisi yang sudah kami tertibkan, kami akan segera gerakkan, akan kita SP atau kita hentikan kasus tersebut karena tidak ada dugaan kebakaran seperti itu. Kalau kita itu dari sini dulu berangkatnya, dari hasil forensik. Kalau dari hasil forensik ditemukan ada zat yang dapat mudah membakar partikel itu, baru kita tingkatkan ke penyidikan. Namun hasilnya di sini bahwa ditemukan itu murni dari korsleting dan listrik. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Kabupaten Bulungan dan akan melakukan evaluasi terhadap fasilitas pemerintah lainnya di Kabupaten Bulungan sesuai dengan standar operasional prosedur yang memungkinkan potensi hal serupa akan muncul kembali. Dan untuk langkah-langkah selanjutnya ya tentu kami akan berproses dan tentu juga termasuk dari perhitungan yang disampaikan, langkah apa ke depan yang akan kita lakukan, termasuk juga upaya-upaya mengantisipasi, memitigasi potensi-potensi jangan sampai ini terulang. Ini juga menjadi bagian PR yang ada di pemerintah daerah ke depan untuk memperbaiki kondisi dan juga tata kelola khususnya pengamanan dalam hal upaya mencegah terjadinya potensi di kemudian hari. Bupati Bulungan berterima kasih kepada tim dari Polda Kaltara dan Polresta Bulungan yang telah melakukan langkah penyelidikan secara menyeluruh. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Baik pemirsa, selain bicara fakta global tentang Piala Dunia 2026, kami juga memiliki fakta menarik tingkat lokal secara khusus di Kalimantan Utara tentang nonton bareng Piala Dunia 2026, di mana event yang diselenggarakan oleh TVRI ini juga berdampak pada UMKM yang ada di sekitar Kabupaten Bulungan dan secara khusus sepanjang tepian Sungai Kayen, di mana dari event-event yang diselenggarakan kegiatan nobar ternyata juga memberikan peningkatan pendapatan bagi UMKM yang ada di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Seperti yang Anda saksikan di belakang saya, sudah siap-siap dan UMKM sudah mulai terbuka satu persatu dan sudah mendapatkan pengunjung-pengunjung pada sore hari ini. Itulah fakta menarik tingkat lokal di mana dampak daripada perhelatan Piala Dunia memberikan dampak positif terhadap UMKM yang ada di Kalimantan Utara.
Baik pemirsa, kita langsung saja pada informasi selanjutnya. Di mana dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Kalimantan Utara kembali menggelar kegiatan bakti sosial bagi masyarakat. Program ini diwujudkan secara nyata melalui renovasi rumah tidak layak huni serta pendistribusian bantuan sosial sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Berikut informasinya untuk Anda. Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengabdian institusi kepolisian, Polda Kalimantan Utara menyelenggarakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Dalam menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, terdapat 3 unit rumah warga yang sebelumnya dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni yang mendapat bantuan bedah rumah. Perbaikan ini dilakukan untuk memastikan bangunan tersebut memenuhi standar kelayakan tinggal. Tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur tempat tinggal, Polda Kaltara juga turut menyalurkan sejumlah paket bantuan sosial yang didistribusikan secara langsung kepada masyarakat. Program bantuan sosial ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok dan meringankan beban ekonomi warga, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi serta hubungan baik antara institusi kepolisian dengan masyarakat setempat. Pelaksanaan program bakti sosial ini mendapatkan respons positif dari pihak penerima manfaat. Salah satu apresiasi disampaikan oleh perwakilan keluarga Parnia yang merupakan salah satu warga penerima bantuan dari program bedah rumah tersebut. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Kalimantan Utara yang telah membantu bedah rumah kami. Semoga bedah rumah ini bermanfaat bagi kami untuk tempat yang lebih layak huni. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri semakin dipercaya masyarakat dan semakin jaya. Melalui momentum menyambut Hari Bayangkara ke-80 ini, Polri menargetkan untuk terus mengoptimalkan perannya di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, namun juga dalam memberikan pelayanan, mengayomi, serta membangun tingkat kepercayaan publik secara berkelanjutan. Tim redaksi TVRI Kalimantan Utara melaporkan. Baik pemirsa, berita selanjutnya di mana suasana meriah terlihat pada kegiatan Gerakan Sehat Bersama antara Polres Tarakan dan BPS Kalimantan Utara. Kegiatan ini berfokus pada kesehatan dan pelayanan publik sekaligus menjadi wadah bagi BPS Kaltara guna mensukseskan sensus ekonomi 2026. Berikut liputannya untuk Anda. Menyambut Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menyukseskan sensus ekonomi 2026 SE 2026, Kepolisian Resor Polres Tarakan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik BPS Kota Tarakan menggelar kegiatan Gerakan Sehat Bersama. Acara yang berfokus pada kesehatan dan pelayanan publik ini berlangsung meriah dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Fokus utama kegiatan kali ini tertuju pada kesehatan masyarakat. Ratusan peserta antusias mengikuti senam bersama, dilanjutkan dengan pelayanan cek kesehatan gratis serta aksi donor darah. Tidak hanya berfokus pada kesehatan, Polres Tarakan juga memanfaatkan momen ini untuk menghadirkan beragam pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kapolres Tarakan Erwin S. Manik SHSIK MH menyatakan bahwa dalam memeriahkan acara ini, pihaknya menggandeng beberapa instansi lintas sektor. Selain bakti kesehatan,
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pasar murah untuk membantu perekonomian warga. Kalau kami dari kepolisian dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80, ada beberapa kegiatan kepada masyarakat. Salah satunya adalah bakti kesehatan, yang dimana masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Dan selanjutnya ada donor darah, yang tentunya kami koordinasi dengan Bank Darah. Dan begitu banyak antusias dari warga. Dan kami juga menggelar untuk kegiatan pelayanan SIM dan juga samsat keliling yang ada juga kami gelar bagi masyarakat, dan juga banyak gerai-gerai edukasi baik dari fungsi reskrim terkait dengan antisipasi hoax yang beredar di medsos dan penipuan online dan yang lain-lainnya, dan juga dari Babin Kamtimas juga banyak melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Menapaki usia yang ke-80 tahun, Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polres Tarakan berkomitmen untuk terus berbenah diri. Kedepannya Polres Tarakan menegaskan kesiapannya untuk semakin profesional dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat secara maksimal. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Tarakan melaporkan. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Jeff Horizon, dan tentu saja kami mengajak pemirsa secara khusus di Kabupaten Bulungan untuk dapat mengikuti event penampilan musik dari band lokal yang akan diselenggarakan pada malam hari ini, tentu saja di depan Grand Pangeran Kar di sepanjang tepian Sungai Kayan Kabupaten Bulungan. Dan bagi Anda pemirsa yang baru bergabung bersama kami, berikut kami sajikan juga informasi publik dari meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk Anda pada hari ini. Baik pemirsa, seperti yang Anda dapat saksikan di seputaran saya saat ini sedang dilakukannya persiapan-persiapan untuk menunjang event sebentar malam yang akan diselenggarakan oleh TVRI bersama mitra kerjanya. Dan tentu saja event ini akan menghadirkan band-band lokal yang ada di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Di mana kegiatan ini akan mengakomodir kreativitas anak-anak muda di Provinsi Kalimantan Utara. Kami juga mengajak Anda untuk dapat menyaksikan secara langsung event ini di depan Grand Pangeran Kar, tepian Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan. Dan kami juga menyampaikan kepada Anda pemirsa yang mungkin saja baru bergabung bersama dengan kami pada hari ini, kami akan sampaikan ringkasan berita utama hari ini untuk Anda selengkapnya. Kepolisian Daerah Kalimantan Utara menyatakan dukungan penuh atas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dukungan ini ditunjukkan langsung oleh Kapolda Kaltara saat menerima kunjungan dan pendataan oleh BPS Provinsi Kalimantan Utara di rumah jabatannya. Sebanyak 27 atlet yang tergabung dalam kontingen Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Bulungan resmi dilepas Bupati Bulungan untuk mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Porwada kedua Kalimantan Utara. Bupati berharap seluruh atlet dapat menjunjung tinggi sportivitas dan membawa prestasi baik bagi Kabupaten Bulungan. Baik pemirsa, itu tadi ringkasan berita utama yang telah kami sajikan untuk Anda pada hari ini. Dan itu juga menjadi perjumpaan terakhir kita pada edisi Kalimantan Utara hari ini, spesial edisi weekend. Dan saya Jeff Horizon bersama rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan tetaplah saksikan Piala Dunia hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Dan sampai jumpa di edisi Kalimantan Utara hari ini, spesial edisi weekend selanjutnya. Sampai jumpa.